Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang pertama tentunya saya selaku Kadin SD Mas kemudian Sri menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir bersama kami untuk melaksanakan kegiatan bersama pada hari ini. Perlu kami informasikan bahwa dalam tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, terutama tahapan persiapan, yaitu di mana salah satu dalam melakukan pendaftaran itu, dan dari situ kita ketahui bersama kami sudah melakukan pembentukan pada itu untuk PPS, untuk PPK dan PPS, di mana PPK telah dilantik pada tanggal 16 yang lalu, kemudian untuk PPS telah dilantik pada tanggal 26 kemarin. Tentu dalam proses ini KPU Kabupaten Manggarai mengikuti semua petunjuk teknis yang ada, baik itu di Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian PKPU 8 tahun 2022, dan keputusan KPU 534 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pembentukan badan itu, di mana dalam pembentukan PPK kami mengawali mulai dari pengumuman tanggal 3 April, kemudian penerimaan pendaftaran, kemudian dalam saat penerimaan pendaftaran ada kecamatan yang tidak memenuhi kuota 2 kali kebutuhan, maka KPU Kabupaten Manggarai memperpanjangkan saat itu, dan waktu itu kami akan hanya melakukan perpanjangan hanya satu kecamatan, yaitu Kecamatan Lelah. Nah, setelah itu kami melakukan penelitian administrasi hingga sampai pada seleksi tertulis PPK tahun 2024 ini. KPU menggunakan metode CAT, yang mana dalam metode ini peserta begitu selesai mengerjakan mahasiswa, mereka langsung tahu yang punya hasil nilainya, di mana proses seleksi CAT ini sebagai salah satu persyaratan mereka untuk mengantar kepada tahapan seleksi berikutnya. Nah, dalam tahapan seleksi tertulis kemarin, baik PPK maupun PPS, yang dinyatakan lulus itu adalah 3 kali kebutuhan. 3 kali kebutuhan itu maksudnya di mana PPK yang dibutuhkan 5, maka yang diluluskan dalam seleksi tertulis itu 15, dan bisa saja lebih apabila di urutan nilai terakhir itu memperoleh nilai yang sama. Seperti Kecamatan Kerbo, di situ kemarin ada peserta lulus dari seleksi tertulis itu lebih dari 12, karena di urutan nilai terakhir yang peringkat 15 itu ada beberapa orang yang memiliki nilai yang sama, sehingga itu yang diambil semua. Kemudian setelah itu kami akan melakukan seleksi wawancara, dilakukan di KPU Kabupaten Manggarai untuk PPK, sementara PPS diberikan mandat kepada PPK. Dan dari hasil itu sudah kembali ditetapkan, dan perlu kami informasikan untuk presentasi dari setiap kecamatan untuk PPK, di mana yang punya kemarin PPK lama itu yang punya presentasinya pada 43%, 43,3%, kemudian PPK yang baru itu ada 56,66% PPK. Nah, kemudian satu pesan kami dari KPU Kabupaten Manggarai, khusus kami teman-teman PPK dan PPS di bawah, kami berharap dalam proses ke depan ini teman-teman media kemudian masyarakat
terus mengkawal mereka punya kerja di bawah, mengkawal kita menjaga sama-sama, kita punya kerinduan dan keinginan untuk mendapatkan pesta demokrasi kita di Kabupaten Manggarai ini menjadi benar-benar pesta demokrasi yang bersih. Karena pesta demokrasi bersih ketika kita melihat penyelenggara kita juga independen tanpa memihak pada siapapun. Maka untuk mengukur independensi mereka dan kita sama-sama butuh kawal. Manakala dalam proses perjalanan nanti ada yang perlu teman-teman yang melakukan kecurangan atau hal lain, silakan disampaikan ke kami. Karena ini butuh kerjasama kita semua. Kemudian untuk tahapan berikut dalam pembentukan panel itu salah satunya 8 hari, di mana dia punya pembentukan nanti mulai tanggal 6 Juni dan ditetapkan pada tanggal 26 Juni. Nah, dalam pembentukan panel ini nanti dia untuk jumlah orang per desa TPS nanti kita masih menunggu arah lebih lanjut. Dimana kalau kita melihat pada pilkada maupun pemilu sebelumnya, jumlah panel itu tergantung jumlah TPS yang ada. Kalau kemarin kita punya TPS yang sekarang ini, maka panel juga sekarang itu. Sementara untuk pilkada ini kita belum tahu dia punya jumlah panelnya berapa. Kemudian dalam proses seleksi panel ini juga untuk kami berharap kepada kita semua untuk sama-sama mengawal, terutama kita bisa mendapatkan orang-orang yang bisa bekerja. Artinya apa? Dalam proses pembentukan ini tentunya KPU memandang bukan soal hanya dia lama atau tidak, kemudian kita juga memperhatikan ketokohan seseorang, kemudian memperhatikan seseorang bisa tidak di IT, terutama PPK maupun PPS yang kami kirim ke bawah. Karena untuk PPK dan PPS itu yang paling utama adalah bagaimana mereka menguasai IT, karena itu akan menjadi hal utama mereka dalam bekerja ke depan. Nah, kemudian kalau dilihat dari tahapannya, tahapan pembentukan kali sampai dengan tanggal 26 Juni, dan setelah itu mereka akan melakukan pemungutan data pemilih. Sehingga untuk mendapatkan data pemilih yang bersih, tentu diawali dari panel yang bagus juga. Diawali dari panel yang bisa bekerja, kemudian yang paham dengan teknologi. Karena nanti prosesnya ini lebih banyak menggunakan aplikasi. Kemudian terkait dengan hal-hal lain yang kita bisa diskusikan, terutama hubungan